Saya minta kepada para bupati, pada orang-orang kaya, kalau membagikan beras, membagikan sembako menjelang hari raya, jangan dikumpulkan warganya, antarkan ke setiap rumah dengan penuh rasa kehormatan. Kenapa? Dipolitisisi lagi orang Jawa Barat ngantri beras 5 liter. Belajar pada leluhur kita, orang tua kita ketika nganter munggahan diantar ke rumahnya tanpa orang mengetahui. Kebiasaan kita hari ini adalah pamer kebaikan. Saya sudah meminta kemarin seluruh HRD Pak Sekda, Pak Kepala Disnaker bikin grup WhatsApp seluruh Jawa Barat. Tiap kabupaten kota bikin grup WhatsApp. Kalau ada keluhan, ada orang ngaku LSM, ngaku ormas, ngaku Karang Taruna, ngaku apapun, datang ke perusahaan yang menghadapi jalan mereka, pemerintah yang turun menghadapi. Kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan? Tunjukin di 1000 patung itu di mana? Enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu, patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Ya, itu adalah sepenggal sepak terjang Kang Deddy Mulyadi. Sebagian masyarakat Jawa Barat awalnya tidak terlalu mengenal siapa Kang Deddy Mulyadi. Sosoknya memang sempat muncul terkait dengan kontroversi saat menjadi Bupati Purwakarta 2 periode. Saat itu beliau berhadapan dengan Habib Rizik dan Habib Bahar yang berusaha mendiskreditkan beliau sebagai pemimpin yang tidak baik dan dicap sebagai raja musyrik. Namun nama beliau akhirnya semakin terdengar, semakin santer di seantero negeri. Apalagi setelah menjabat menjadi DPR RI Komisi 4. Banyak yang berprasangka bahwa Kang Deddy Mulyadi hanyalah sosok pemimpin yang sama seperti yang lainnya, membuat kontroversi lalu menghilang di telan waktu. Datang ini makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Ganyasana, saudara, itu sudah ada patung dasar muka. Itu patung iblis. Dasar muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia padang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Nggak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Namun, saya berani mengatakan bahwa swasangka mereka sepenuhnya salah. Kita lihat perjalanan beliau dalam mengemban tugas dan memimpin suatu wilayah. Hari demi hari, pesona langkahnya yang selalu membuat heboh publik
Tapi beliau melakukan semua itu demi kebaikan dan keuntungan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dalam kunjungan atau meninjau suatu wilayah, Kang Deddy tidak saja memberikan nasihat, namun tidak ragu untuk turun langsung membereskan suatu masalah, sehingga pejabat setempat mau tidak mau akan melakukan apa yang dicontohkannya. Bukan itu saja, Kang Deddy juga dikenal tegas kepada pejabat daerah. Tidak peduli dan tidak pandang bulu, Kang Deddy akan menindak jika terbukti melanggar prosedur dan aturan yang berlaku dalam ketentuan. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana. Satu ya, sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya, udah gitu. Untuk kali Angke akan segera diperbaiki sehingga menghindari banjir di perumahan BSI. Terima kasih. Pokoknya kita nggak omong-omong nih, kita serius nanganin banjir, ya. Siap. Petarung. Dalam wawancaranya dengan sebuah media nasional beberapa tahun silam, Kang Deddy yang dituduh sebagai Raja Musyrik memberikan tanggapan dan penjelasan soal apa yang dituduhkan kepada beliau. Bukan itu saja, soal penghematan yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy di Pemprov Jabar ternyata sudah beliau lakukan semenjak menjadi bupati. Mari kita simak dulu cuplikannya. Kan gini loh, syirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Ya tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan,
Silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? Di Purwakarta itu, patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala, dan tidak boleh bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Orang lain 50 tahun, saya cukup 1 tahun. Misalnya, Di Purwakarta bisa melakukan itu. konkret daerah. Konkretnya, saya contoh di Purwakarta, saya udah ngomong, waktu saya terpilih tahun 2008. Saya bilang, kalau Bupati dulu membangun 50 tahun, maka saya bikin 1 tahun. Saya contoh misalnya, listrik untuk masyarakat. Listrik untuk masyarakat, waktu saya jadi anggota DPRD, anggaran tiap tahunnya hanya untuk 50 rumah. Ketika saya memimpin, saya rubah menjadi untuk 10.000 rumah. Loncatannya berapa? Angkanya dari 50 juta saya bikin menjadi 15 miliar. Loncatannya berapa? Dari mana uangnya? Dari APBD. Efisiensi, pengelolaan, ketertiban administratif. Saya merubah misalnya anggaran infrastruktur jalan untuk Kabupaten Purwakarta yang kecil dari 20 miliar menjadi 300 miliar. Saya rubah anggaran pasar dari 500 juta menjadi 40 miliar. Saya rubah honorarium kepala desa dari 350.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah hari ini. Saya rubah honorarium RT dari 0 menjadi 1 juta. Dari mana uangnya? APBD. Ada uangnya? Ada, efisiensi. Pengelolaan tata kelola. Apa yang diefisienkan? Belanja rutin pemerintah. Saya membuat APBD tidak berbasis pagu. Secara umum APBD berbasis pagu, APBN berbasis pagu. Jadi uang dikumpulkan kemudian dibagi. Ini 10% dari APBD, ini 20% dari APBD, ini 15%. Semuanya dibagi berdasarkan analisis kebutuhan yang dibuat oleh Bapeda. Saya tidak melakukan itu. Saya melakukan di tempat Anda anggarannya 30%. Tujuan dari 30% ini untuk bangun A, B, C, D. Di tempat Anda itu 20%. Yang dibangunnya A, B, D, C, D. Besok bisa jadi berubah, tidak lagi 20%. Bagaimana kebutuhan yang terjadi? Pembangunan yang berbasis skala prioritas. Itu akan melahirkan pembangunan yang dalam cepat bisa mewujudkan dan investasi. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya pimpin hari ini, melangkahnya sudah lebih jauh lagi. 2017 seluruh infrastruktur selesai. 2017 listrik selesai, 2017 air bersih selesai, 2017 sekolah harus pakai toilet semuanya, 2017 tiap desa harus ada ambulannya, 2017 seluruh rakyat tidak boleh menggunakan beras raskin lagi. Di 2018 saya ingin membangun kemandirian desa dengan pemimpin yang baru, nanti bupati yang baru. Bagaimana? Dana yang untuk infrastruktur yang ratusan miliar itu saya rubah menjadi dana investasi desa. Saya berikan nanti pada setiap desa 1-2 miliar. Sehingga 5 tahun ke depan, pemimpin yang baru di Purwakarta itu akan mendapat setiap desa 10 miliar rata-rata. Kalau dia belikan obligasi atau saham, dia dividennya 20%, maka dia dapat 2 miliar. Maka 6 tahun ke depan desa di Purwakarta nggak usah lagi disubsidi. Maka pemerintah kabupaten 2023 akan surplus keuangan. Dia bisa investasi lagi. Maka dalam jangka panjang, cadangan keuangan daerahnya akan cukup.
Nah, menarik bukan? Bagi Anda yang baru 1 atau 2 tahun mengikuti Kang Deddy Mulyadi, pasti terperanjat dengan cuplikan video barusan. Saya saja yang sudah 10 tahun mengikuti jejak langkahnya, masih saja berdecak kagum dengan cara berpikir dan cara penyampaian beliau yang lugas, tegas, namun penuh kehangatan. Kedepannya Kang Deddy pun akan memberantas premanisme dengan tema Jabar Manunggal. Dalam satu acara, beliau menyampaikan tidak boleh lagi ada ormas-ormas menekan para pengusaha pabrik, bahkan para pengusaha-pengusaha toko untuk dimintai THR, karena mereka sudah bayar pajak kepada pemerintah. Dan dalam kesempatan itu juga, Kang Deddy banyak mengutarakan apa yang akan dilakukan ke depan. Namun ada pesan yang ditekankan, yaitu soal penyotoran pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah, bukan masuk ke kas pemerintahan pusat. Karena itu yang menjadi kendala untuk memakmurkan suatu wilayah. Mari kita simak lagi cuplikannya. Saya sudah meminta kemarin seluruh HRD Pasengga, Kepala Disnaker, bikin grup WhatsApp seluruh Jawa Barat. Tiap kabupaten kota bikin grup WhatsApp. Kalau ada keluhan, ada orang ngaku LSM, ngaku ormas, ngaku Karang Taruna, ngaku apapun, datang ke perusahaan yang menghadapi jalan mereka. Pemerintah yang turun menghadapi. Menjelang Idul Fitri ini, saya tidak mau ada surat yang dibuat oleh desa, dibuat oleh siapapun, datang ke pabrik minta THR. Kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak. Para bupati, wali kota, gubernur harus jujur pada rakyat. Kalau nanti kita meresmikan pembangunan jalan, sebutin sumber duitnya dari mana. Di sekarang di PRKD yang akan kita susun, lihat industri itu berada di mana di desa apa. Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat di desa yang ada pabriknya. Tuntaskan air bersihnya, tuntaskan sekolahnya, tuntaskan jalan lingkungannya, tuntaskan rumah rakyat miskin, tuntaskan. Kenapa? Dengan mentuntaskan itu, sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan industrial antara rakyat dengan dunia industri. Kenapa masyarakat di desa itu marah? Kenapa? Karena pabrik mengeluarkan limbah, pabrik bikin bau, pabrik bikin macet, mereka tidak menikmati pajaknya. Pajaknya ditarik ke pusat, dibagi hasilkan ke provinsi, kabupaten, kota, tidak terdistribusi menjadi kebijakan pembangunan prioritas di tempat tersebut, sehingga mereka merasa keberadaan pabrik tidak ada manfaatnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya mereka minta sumbangan Agustusan ke pabrik, sumbangan Karang Taruna ke pabrik, sumbangan desa ke pabrik. Ketika tidak diberi, mereka ngamuk. Ya, sahabat Jabar, keberanian Kang Deddy ini sangat dirindukan oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan mungkin dirindukan oleh Nusantara. Apakah Kang Deddy memang merupakan sosok yang dinisbatkan kepada pemimpin terdahulu, sang penguasa Pajajaran, sang ratu yang sosoknya digambarkan adil, berani dan menyayangi rakyatnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, apakah kita yang merindukan pemimpin seperti Kang Deddy akan menjaga beliau dari segala potensi yang ada? Semoga bukan saja Kang Deddy yang tetap istiqomah dan konsisten, namun kita sebagai pendukungnya jangan pernah lelah untuk menjaganya. Makasih Pak. Nuhun Pak. Nuhun. Beres. Siap.